Sobat Latsar, perkenalkan nama saya Hildania Purba MDGZ. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 9, nomor urut 1, kelompok 1. Saya berasal dari UPTD Puskesmas Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, dan pengampu materi agenda 2 adalah Ibu Yang Nurmalia SST MKS. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang mind mapping dan bagaimana sih implementasi nilai-nilai akuntabilitas. Simak video berikut ini. Saya akan menjelaskan mind mapping tentang akuntabilitas. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun aspek akuntabilitas, yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakatnya. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, berupa bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan ini merupakan bukti nyata dari hasil dan proses kegiatan yang telah dilakukan. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi ini dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Dan yang terakhir, akuntabilitas itu untuk memperbaiki kinerja. Ada 3 fungsi akuntabilitas. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan keefektivitas. Dan akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal. Nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kedua, akuntabilitas individu. Hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Contohnya, saya sebagai CPNS dengan UPTD Puskesmas Tinggi Raja sebagai pemberi kewenangan. Ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Keempat, akuntabilitas organisasi. Hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas terdiri dari mekanisme akuntabilitas birokrasi yang berisi tentang perencanaan, strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja atau LAKIP. Kedua, untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel, maka harus memiliki atau menerapkan nilai-nilai akuntabilitas tersebut, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Kemudian, framework. Untuk menciptakan framework, maka ada langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kemudian, rencana apa sih yang dapat mencapai tujuan tersebut? Ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berikan evaluasi serta perbaikan. Kemudian, dimensi akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas ini terdiri dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Transparansi di sini maksudnya itu semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat, kecuali informasi yang dapat merugikan kepentingan publik. Akses terhadap informasi ini merupakan hak setiap orang dan dapat dilakukan dengan cara sederhana, murah, dan cepat, serta informasi yang diberikan berisi utuh dan benar. Kedua, praktek penggunaan sumber daya milik negara. Fasilitas negara dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi, contohnya pemakaian mobil dinas untuk pergi liburan. Ketiga, penyampaian dan penggunaan data informasi pemerintah. Memberikan data dan informasi yang akurat, yang harus bersifat relevan, dapat dipercaya, dapat dimengerti, dan dapat diperbandingkan sehingga dapat digunakan semestinya. Contohnya, puskesmas menyajikan data informasi yang dibutuhkan staf puskesmas, dinas kesehatan, dan masyarakat. Dan terakhir, konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini adalah situasi yang timbul di mana tugas publik bertentangan dengan kepentingan pribadi. Menjadi PNS yang akuntabel, maka seorang ASN harus memiliki prinsip perilaku PNS yang terkait transparansi, tidak korup, akuntabel, bertanggung jawab, berperilaku akuntabel dalam penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah,
menghindari konflik kepentingan, dan mengambil keputusan secara akuntabel. Kemudian, seorang ASN harus menjalankan prinsip profesi ASN yang berdasarkan nilai-nilai dasar, kode etik, perilaku, komitmen dan tanggung jawab, serta profesional jabatan. Dan yang terakhir, harus berdasarkan azas penyelenggara kebijakan yang terdiri dari profesionalitas, proporsionalitas, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan. Sahabat Lasar, tadi saya telah menjelaskan tentang akuntabilitas. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana contoh-contoh penerapan nilai-nilai akuntabilitas. Silakan menyaksikan.